selamat malam. Perkenalkan, nama saya Indah Nurlisantia. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Musikalitas. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keperawatan kritis, yaitu mengenai akuntabilitas dalam keperawatan kritis. Kemudian yang kedua itu ada teknologi dalam keperawatan kritis. Kemudian yang ketiga itu ada holistik, kemudian terapi komplementer dan terapi alternatif. Nah, di sini sebelum masuk ke materinya tadi yang saya sebutkan, saya akan menjelaskan dulu. Biasanya kan pasien yang dalam perawatan kritis itu kan berada di ruang ICU. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. ICU sendiri adalah suatu ruangan atau suatu unit di salah satu rumah sakit yang mana pasien menerima perawatan secara intensif dan mendapatkan monitoring yang ketat. Perawat di lingkungan ICU merupakan hal yang asing atau baru bagi pasien. Keadaan pasien yang kritis akan mengakibatkan semua pemenuhan kebutuhannya diambil alih oleh perawat. Kemudian untuk akuntabilitas sendiri salah satu sikap yang harus diterapkan oleh perawat. Akuntabilitas ini sendiri biasa disebut juga tanggung gugat yang diterapkan melalui perbuatan perawat yang selalu senantiasa menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan semua intervensi kepada pasien di ruang ICU. Kemudian kita tentu tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Semakin maju perkembangan di rumah sakit, pasti juga karena majunya teknologi yang ada di rumah sakit. Teknologi yang semakin bagus itulah pelayanan di rumah sakit itu menjadi semakin tinggi. Salah satunya peranan sistem informasi manajemen yang berada di dalam keperawatan untuk mendukung segala aspek dari praktik itu sendiri. Contoh teknologi yang semakin berkembang kalau di ruangan ICU yang menerima pasien dalam keadaan kritis, yaitu adanya alat EKG yang biasa kita sebut elektrokardiogram. Kemudian yang kedua ada ventilator mekanik dan ada alat yang lainnya. Nah, kemudian tentunya kita tidak asing juga dengan yang namanya pendekatan holistik. Holistik sendiri artinya satu kesatuan yang utuh, lebih dari atau bukan hanya merupakan gabungan dari beberapa komponen penyusunnya. Kalau itu tadi kan mengenai holistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi alternatif dan terapi komplementer. Beberapa terapi komplementer yang digunakan di ruang ICU untuk pasien yang dalam keadaan kritis itu yaitu digunakan untuk menurunkan dan mengontrol kecemasan yang ada pada pasien di ruang ICU. Apalagi kalau pasien itu baru pertama kali masuk di ruang ICU, pasti akan merasakan yang namanya kecemasan. Kemudian mengajarkan cara teknik bernapas dalam, relaksasi otot, kemudian menyiapkan informasi, kemudian ada terapi energi dan metode coping. Nah, saat ini sudah banyak diterapkan di semua rumah sakit mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan di ranah kritis yang merupakan intervensi yang bersifat suportif untuk menurunkan kecemasan pada pasien yang ada di ruang ICU. Penggunaan terapi komplementer yang tepat dan sesuai dengan keyakinan budaya masing-masing pasien yang berada di ruang ICU itu dipercaya untuk memiliki potensi guna meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis, termasuk untuk mempromosikan proses tidur pasien dan mengurangi ketidaknyamanan serta kecemasan pada pasien di ruang ICU. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.